Oke guys, selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya masih tentang KUP. Kita akan membahas mengenai materi terkait dengan pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, pertama kita akan bahas terkait dengan pembetulan SPT yang mana ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, yang pertama adalah syarat guys. Syaratnya yang pertama adalah belum dilakukan pemeriksaan. Nah ini guys, penting ya guys, bahwa pembetulan itu terakhir adalah dia harus dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Kemudian untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, nah dia ini pembetulan maksimal 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, which is ini adalah berarti maksimal 3 tahun setelah penetapan, 3 tahun setelah tahun pajak berakhir guys. Berarti maksimal adalah 3 tahun setelah tahun pajak berakhir. Nah kemudian guys, kalau misalnya pembetulan ini misalnya menyebabkan adanya kurang bayar, nah ini guys, ini nanti ada konsekuensinya, yang mana konsekuensinya itu ada di pasal 8 ayat 2 guys. Nah konsekuensinya apa guys? Ini ada sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Tidak ada maksimal 24 bulan ya guys. Jadi tidak ada maksimal 24 bulan di sini. Dihitung dari jatuh tempo pembayaran ya sampai dengan pembayaran ya dilakukan oleh wajib pajak. Nah ini guys ya, jadi sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, tidak ada maksimal 24 bulan, dan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran. Contoh guys, contoh misal PT ABC dia memiliki SPT tahunan PPh Badan 2018. Bayar ini kurang bayarnya misalnya 100 juta. Dia lapor bayar dulu ya guys. Kurang bayar tersebut di tanggal 22 Agustus misalnya 2018. Lapor tanggal 27 Agustus 2019 guys, 2019. Nah, kita akan hitung berapa sanksinya guys. Nah, sanksi yang pertama adalah yang udah pasti di sini adalah telat lapor guys. Nah ini ya, telat lapor. SPT tahunan PPh berarti dia 1 juta ya guys. Dan yang kedua, dia juga telat bayar. Ya, di sini ada KB 1 juta, berarti yang atas telat bayarnya sanksinya adalah 100 juta kita kalikan dengan 2% dikali banyaknya bulan, dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Berarti adalah kalau dia normal ya Januari sampai Desember berarti 30 April. Ya, kita hitung dari 30 April ke 22 Agustus berarti Mei, Juni, Juli, Agustus berarti 4 bulan.
berarti berapa guys? 100 juta dikali 2% kali 4 bulan 8 juta guys. Ya. Yang mana nanti akan dua-dua ini akan ditagih melalui STP, surat tagihan pajak gitu guys. Ya, jadi kalau misalnya STP nggak terbit ya nggak usah bayar. Ya tunggu STP terbit baru bayar. Kemudian, nah ini adalah pembetulan guys. Nah, ada lagi guys, temennya pembetulan ya. Tapi beda sama pembetulan, yaitu namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang diatur di pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Nah, ini gimana guys? Ceritanya guys, syaratnya lah. Jadi syaratnya adalah dia ini sudah diperiksa guys. Ya, jadi sudah mulai pemeriksaan, tetapi dia belum terbit SKP. Dan ini sebenarnya SKP ini kalau di dalam peraturan pelaksanaan terkait dengan KUP dibilang adalah sebenarnya sebelum terbit SPHP. Apa itu SPHP? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya, jadi SPHP itu tahap sebelum SKP. Nah, sebelum terbit jadi pasal permohonan pasal 8 ayat 4 atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT hanya bisa disampaikan sebelum adanya SPHP. Nah, kalau misalnya ini ada kurang bayar juga guys, maka dia akan juga kena sanksi guys. Namanya sanksi administrasi berupa kenaikan. Berapa guys kenaikannya? Kenaikannya adalah 50%. Nah, sama ini juga nanti ditagihkan melalui STP. Kemudian yang terakhir guys, temennya si ini juga pembetulan, yaitu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diatur di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, kalau pasal 8 ayat 3 ini guys, itu nanti ranahnya adalah ranah pidana perpajakannya. Dia setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, jadi syaratnya di sini adalah dia sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ya atas adanya indikasi tindak pidana perpajakan, tetapi belum dilakukan penyidikan. Ya, jadi kalau dia sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tapi belum melakukan penyidikan, dia masih punya kesempatan guys untuk melakukan pembetulan SPT. Sejenis pembetulan SPT guys, namanya pasal 8 ayat 3. Nah, tapi kalau misalnya dia ada kurang bayar guys, nanti dia akan dikenakan sanksi administrasi juga berupa kenaikan 150% guys. Ya. Jadi kenaikannya adalah 150%. Nah, selanjutnya guys, nah, yang selanjutnya adalah sebetulnya masih ada guys
ada yang mirip-mirip dengan pembetulan, tetapi sejenis pembetulan ya guys, tapi sebenarnya bukan pembetulan lah dia. Dia ini namanya adalah penghentian penyidikan guys. Nah, yang mana ini diatur di pasal 44B Undang-Undang KUP. Ya. Jadi guys, ini ceritanya gimana guys? Jadi dia itu sudah dilakukan penyidikan. Nah, dia sudah dilakukan penyidikan. Ya, tapi belum dilakukan penuntutan. Ya. Belum dilakukan penuntutan. Dan di sini wajib pajak melunasi kurang bayar yang harus dibayar. Ya. Nah, maka ketika dia memenuhi syarat ini dan ada kurang bayar ya guys, maka dia nanti akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Berapa dendanya guys? 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah ini guys, ya, pembetulan dan teman-temannya pembetulan. Ada pasal 8 ayat 1 atau itu pembetulan, kemudian ada pasal 8 ayat 4 pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, ada pasal 8 ayat 3 pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dan terakhir adalah pasal 44B yaitu penghentian penyidikan. Oke guys, kira-kira ini aja guys yang bisa gue sampaikan. Oh ya, ini penghentian penyidikan nanti itu harus di atas permintaan Menteri Keuangan. Ya, atas permintaan Menteri Keuangan ya guys. Dan yang menghentikan penyidikan ini adalah Jaksa Agung. Jadi dia dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan. Oke guys, ini aja guys yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you.